Studi kasus. Nyonya A berumur 23 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan rasa sakit di kepalanya dan sering merasa kesemutan pada bagian tangan dan kakinya. Sebagai perawat yang terjaga saat itu, apa yang harus Anda lakukan sebelum mewawancarai pasien? Apa sajakah pengkajian awal yang akan Anda lakukan? Bagaimanakah tahap Anda dalam berkomunikasi dengan pasien tersebut? Selamat pagi Bu Puan, saya perawat Jihan, saya siap untuk bertemu dengan pasien sekarang. Ya, pasien atas nama siapa? Keluhannya apa? Ya, pasien atas nama Nia, keluhannya Baik perawat Jihan, saya sarankan untuk melihat catatan medis pasien terlebih dahulu sebelum bertemu dengan pasien. Saya tunggu. Baik Bu, saya izin melihat catatan Bu. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silahkan masuk. Selamat pagi Ibu Puan, saya perawat Firly. Saya izin untuk berinteraksi dengan pasien atas nama Ibu Asa di ruang mawar. Saya sudah membaca catatan medis bahwa pasien ini mengeluhkan sakit kepala dan kesemutan di bagian tangan dan kakinya. Saya juga sudah mendapatkan informasi dari keluarga dan saya juga telah mengeksplorasi perasaan dan ketakutan diri saya sehingga saya siap untuk bertemu dengan beliau. Iya, silahkan. Baik, terima kasih Bu Puan. Saya permisi. Siang Bu Ani, perkenalkan saya perawat Jihan Prasetya. Mudahnya Ibu bisa panggil saya Mbak Jihan aja ya. Oke Mbak Jihan. Ya, jadi saya mau wawancara Ibu sebentar, 5 menitan gitu, boleh Bu? Tanya apa aja ya Mbak? Tenang aja Bu, cuma sebentar. Pertanyaannya juga nggak susah-susah, jadi tinggal jawab saja dengan jujur. Nggak mau Mbak, nanti Mbaknya jadi tahu privasi saya. Nggak perlu khawatir soal kerahasiaan, Ibu sampaikan aja. Beneran loh ya Mbak, nggak bakal kesebar kan Mbak? Enggak Bu, Ibu bisa percaya saya. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Halo, selamat siang Ibu Asa. Perkenalkan saya perawat Firly. Sebelumnya kalau boleh tahu Ibu senang dipanggil dengan nama siapa Nje? Oh, saya dipanggil Bu Asa aja. Oh ya, baik Bu Asa. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Apakah masih terasa pusingnya yang membuat Ibu tidak nyaman? Masih pusing ini, Mbak. Jadi buat tidur tuh nggak nyaman sekali gitu loh. Masih terasa pusing ya, Bu. Baik. Jadi di sini saya ingin mengajak Ibu untuk mengobrol terkait keluhan yang dirasakan, pengobatan dan juga riwayat penyakit yang Ibu Asa alami. Ngobrol-ngobrol ini tujuannya untuk membantu proses penyembuhan Ibu Asa. Kurang lebih saya membutuhkan waktu 10 menit. Saya mau kerjasamanya ya Ibu Asa. Apakah Ibu bersedia? Nggak mau, Mbak. Kalau gitu kan jadi privasi. Nanti jadi tahu dong rahasia saya. Baik, Ibu Asa tidak perlu khawatir jadi dalam menyampaikan hal yang sekiranya bersifat rahasia, karena kami akan menjaga kerahasiaan Ibu Asa dan informasi ini hanya akan kami gunakan untuk proses keperawatan. Ya udah wis, Mbak, nggak apa-apa. Ya baik Bu, terima kasih. Sebelum memulai bincang-bincang ini, apakah Ibu Asa ada pertanyaan atau keluhan yang ingin disampaikan lagi? Nggak ada, Mbak. Paling cuman pusing gitu aja, terus malah juga nggak bisa tidur. Ya baik Bu, kalau begitu kita mulai aja. Saya lihat Ibu Ani dari tadi pegang kepalanya ya, ada keluhan apa Ibu? Oh ya ini Mbak, dari kemarin kepala saya sakit sama sering banget kesemutan. Lalu sakit kepalanya itu udah berapa lama gitu Bu? Sekitar 5 hari sih Mbak.
5 hari udah lama ya Bu ya. Harusnya Ibu kalau udah berkelanjutan gitu sakit kepalanya langsung ke rumah sakit ya. Besok-besok pagi. Ya Mbak, mana saya tahu, kemarin saya masih bisa kerja terus. Saya biarin aja deh, tapi dari tadi kepala saya sakit sekali, saya sampai tidak bisa tidur. Nah, itu Bu, harusnya kalau udah mulai nggak enak badan, apalagi pusing, langsung periksa aja Mbak ya. Bu ya, maaf Bu. Oke Mbak. Sebelum dimulai, apakah ada hal yang masih mengganjal yang perlu ditanyakan lagi, Bu Asa? Belum ada, Mbak. Baik, jadi kita mulai kegiatan kita kali ini ya, Bu. Kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan Ibu Asa datang ke rumah sakit? Jadi gini loh, Mbak, saya itu pusing banget, terus kepala itu nyeri nyut-nyutan banget gitu loh, Mbak. Terus sama tangan sama kaki saya itu kesemutan kayak gitu, sering banget. Nyerinya kepala bagian mana, Bu Asa, yang paling terasa? Kalau terasa itu sebenarnya semua bagian ini loh, Mbak. Cuman yang sakit ini yang bagian samping ini loh, Mbak. Sudah berapa lama Bu Asa ini merasakannya? Kalau pusingnya itu udah dari 5 hari yang lalu, Mbak. Sakit gitu. Mulainya itu ya biasa aja gitu pusingnya. Tapi terus tambah hari tambah parah. Kalau kesemutannya itu biasanya saya kalau lagi capek kayak gitu, Mbak. Kalau kebanyakan duduk, habis itu berdiri, kayak gitu mesti kesemutan. Tapi 5 hari ini jadi lebih sering kesemutannya. Oh ya, sudah dari 5 hari yang lalu ya, Bu. Kalau dihitung dari skala 1 sampai 5, 1 untuk yang sedikit sakit dan 5 untuk yang paling sakit. Nyerinya di level berapa, Ibu Asa? Nyerinya tuh di level 4 paling, Mbak. Sakit banget soalnya. Baik. Lalu apakah Ibu Asa sudah minum obat atau periksa pengobatan lainnya? Saya itu pertama pas pusing itu 5 hari yang lalu sampai 4 hari lalu itu saya minum jahe gitu Mbak. Tapi kok nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya juga beli obat gitu di warung. Paling sekitar 3 hari yang lalu. Tapi ya tetap belum sembuh gitu loh Mbak. Baik, sudah minum jahe, sudah beli obat di warung, tapi belum sembuh-sembuh juga ya Bu Asa. Lalu menurut Bu Asa, apa yang menyebabkan nyeri kepala dan kesemutan ini? Apa ya Mbak? Paling gara-gara kerjaan saya itu numpuk. Jadi seminggu ini itu saya begadang terus. Tidur paling cuma 1 atau 2 jam kayak gitu Mbak. Terus sebelum saya sakit itu saya sempat kehujanan. Oh iya begitu. Kalau boleh saya tahu, Ibu apakah ada alergi makanan atau obat-obatan tertentu Bu Asa? Nggak ada Mbak. Tidak Kayaknya. ada. Oke. Lalu apa yang membuat Ibu Asa ini tidak nyaman sekali? Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiran Ibu saat ini? Hmm, Mungkin itu loh Mbak, saya itu kepikiran. Kan udah minum obat dari 3 hari yang lalu, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Saya jadi mikir ini kenapa gitu loh sakitnya. Saya takut kalau misalnya parah. Terus ini, itu saya kan nggak enak gitu loh Mbak, kalau jadi nggak bisa tidur. Jadi badan juga nggak enak, pegel-pegel, kayak gitu Mbak. Oh ya begitu nggak Ibu Asa. Tapi begini Ibu Asa, sebenarnya yang Ibu minum, beli obat di warung tersebut termasuk obat bebas yang biasanya terjual bebas di pasaran. Dan biasanya itu untuk mengatasi sakit ringan begitu. Lalu Bu, mungkin juga Ibu sering tidak sadar kalau obat yang diminum itu kebanyakan hanya mengobati gejala, Bu, bukan penyakit sembuhnya. Obat-obatan bebas itu juga kebanyakan hanya boleh dikonsumsi oleh orang yang organ-organ tubuhnya itu masih berfungsi dengan baik. Baik, jadi bila Ibu Asa memiliki riwayat penyakit tertentu dan sedang mengalami masalah kesehatan, maka sebaiknya Ibu Asa disarankan untuk lebih baik mendapatkan penanganan khusus dari dokter. Dengan berkonsultasi ke dokter, Ibu akan mendapatkan penanganan yang tepat ya Bu Asa, dan Ibu juga dapat mengetahui penyebab dari sakitnya itu sehingga bisa menjadi arahan untuk kedepannya agar dapat menjalani hidup
lebih sehat, Ibu. Begitu, J. Walah, gitu tuh Mbak. Sekarang saya baru paham. Oke, baik ya Ibu Ani. Pemeriksaannya udah selesai. Jadi Ibu Ani ini kondisinya masih kurang baik, masih pusing-pusing seperti apa yang Ibu rasakan ya. Untuk selanjutnya mungkin saya akan kembali 2 jam lagi ke sini. Maaf, Nas. Kalau begitu, apakah kondisi saya udah baik ya? Belum Ibu Ani, tadi kan saya sudah bilang ya, Ibu Ani masih pusing yang Ibu rasakan sekarang. Kalau begitu, boleh minta obat nyeri kepala nggak, Nas? Nyut-nyut banget nih. Iya, nanti saya urusin ke dokter dulu ya. Nanti saya kembali lagi 2 jam itu, kira-kira ya Bu. Oh, tapi Nas bisa temenin saya dulu nggak? Saya nggak ada temen, Nas. Keluarga saya baru datang nanti. Duh, sore ini, siang sampai sore ini, pasien saya banyak banget Bu. Lebih banyak yang sakit. Mungkin Ibu bisa istirahat aja kan, Ibu katanya pusing. Ya, Nas, tapi kan sepi banget nih. Takut nih. Nggak bisa Bu, maaf ya. Ini kan udah siang mau sore nih Bu. Paling sebentar lagi keluarganya juga datang kan ya Bu ya. Saya pamit dulu ya Bu ya. Udah pasien udah banyak yang nunggu. Terima kasih Bu. Baik, Bu Asa, dari ngobrol-ngobrol singkat tadi bisa saya simpulkan ya bahwa Ibu Asa merasa nyeri di kepala dengan skala 4, lalu merasa kesemutan pada tangan dan kaki, dan akhir-akhir ini juga intensitasnya meningkat ya Bu. Lalu Ibu Asa juga sudah minum obat yang dibeli di warung 3 hari yang lalu, namun belum membaik juga. Apakah benar begitu Bu Asa? Benar Mbak. Baik, proses ini tadi sudah berjalan lancar ya Bu. Terima kasih Bu Asa sudah mau bekerja sama baik dengan saya. Jawaban Bu Asa akan sangat membantu untuk proses perawatan Ibu Asa untuk kedepannya. Saya akan menindaklanjuti dengan berkonsultasi ke dokter untuk pemberian obat pereda nyeri kepala kepada Ibu Asa. Oke Mbak, jangan lama-lama ya Mbak, tapi saya udah nggak kuat ini. Baik Bu Asa, akan saya usahakan secepatnya, nggih. Dan untuk selanjutnya saya akan mengecek perkembangan Ibu Asa mungkin sekitar 2 jam lagi saya akan kembali menemui Ibu. Ya Mbak, pereda nyerinya segera aja Mbak. Sakit soalnya kepala saya. Baik Bu Asa, untuk mempercepat proses dan karena kegiatan kita juga sudah selesai, saya tinggal dulu. Ibu silakan beristirahat, ya. Terima kasih. Saya permisi. Sama-sama Mbak. Kesimpulan 1. Perawat harus mempersiapkan isi interaksi sebelum menghadapi pasien. Kedua, perawat harus memiliki etika sopan santun dalam bertutur kata maupun perilaku. 3. Perawat tersenyum saat menghadapi pasien. Keempat, perawat harus bisa menjaga privasi pasien jika ada privasi yang dikeluarkan. Kelima, perawat harus melayani, melindungi, dan memberikan keamanan pada pasien. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan perawat. 1. Perawat tidak boleh tidak mengetahui isi dari data klien. Kedua, perawat jangan bersikap galak dan malas kepada pasien. 3. Muka perawat jangan cuek kepada pasien. 4. Perawat jangan memaksa jika pasien tidak mau menjawab.